Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Arsita Taslim. Saya sebagai pemateri pertama, dan di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu sekilas sejarah demokrasi. Konsep demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang hubungan negara dan hukum yang dipraktikkan antara 6 abad Masehi. Demokrasi yang dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung tersebut berjalan secara efektif. Karena negara kota Yunani kuno merupakan sebuah kawasan politik yang kecil, sebuah wilayah yang jumlah penduduknya lebih dari 3.000.000 orang. Demokrasi Yunani kuno berakhir pada awal abad pertengahan. Pada masa ini, masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal yang ditandai dengan kehidupan keagamaan yang berpusat pada paus dan penjabat agama dengan kehidupan. Pada periode 1945 sampai 1959, demokrasi pada masa ini dikenal sebagai demokrasi parlemen. Mulai diberlakukan sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun demikian, model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya berdemokrasi masyarakat Indonesia untuk mempraktikkan demokrasi model Barat telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik. Pada periode 1959 sampai 1965, periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dengan peranan tentara atau ABRI dalam panggung politik nasional. Hal ini disebabkan oleh lahirnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai usaha untuk mencari jalan keluar dari kebutuhan politik melalui bentukan pemimpin personal yang kuat. Kepemimpinan Presiden Soekarno tanpa batas ini terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pimpinan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak memiliki wewenang untuk berbuat demikian. Pada periode 1965 sampai periode 1998, periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soekarno-Hatta dengan Orde Barunya. Sebutan Orde Baru merupakan kritik terhadap periode sebelumnya. Orde Lama, Orde Baru sebelumnya, sebagaimana dinyatakan oleh pendukungnya, adalah upaya untuk meluruskan kembali penyelenggaraan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila secara garis besar menawarkan 3 komponen demokrasi. Pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, sambungan demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan lindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam praktik kenegaraan dan kepemerintahannya, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui pengertian dari demokrasi.
Pendidikan demokrasi diartikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aidi Rahmat Parawanti Putri. Di sini saya sebagai materi kedua. Langsung saja, kajian pendidikan demokrasi. Menurut Erna Suradinata, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Tatanan Demokrasi, yang ideal adalah bagi suatu negara tatanan demokrasi yang sesuai dengan kehidupan budaya rakyat yang bersangkutan, tingkat kemajuan berpikirnya, dan kemampuan perekonomian nasional di Indonesia. Sedangkan dikembangkan dengan demokrasi Pancasila untuk mengembangkan kehidupan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan sesuai dengan budaya bangsa. Demokrasi Pancasila paling sesuai dengan bangsa Indonesia dan ada 3 aspek yang menonjol, yaitu politik, ekonomi, dan keadilan. Negara-negara maju mengklaim demokrasi memiliki kriteria seperti di bawah ini. 1. Ada kebebasan penuh bagi rakyat menentukan pilihan dan pendapat. 2. Tidak ada tekanan dari militer. 3. Bebas dari tekanan agama. 4. Ada pengawasan dari masyarakat. 5. Menghormati HAM. Tatanan demokrasi bagi negara berkembang seperti Indonesia ialah sesuai dengan kondisi budaya, ekonomi, kemampuan berpikir rakyat. Syarat demokrasi: 1. Kesadaran berbangsa dan nasionalisme yang tinggi. 2. Kebesaran jiwa dan sportif. 3. Konstitusional. 4. Keamanan. 5. Bebas campur tangan asing. Visi misi pendidikan demokrasi sejalan dengan tujuan pendidikan yang bermuara pada pembentukan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak peserta didik, dan berdasarkan perkembangan lingkungan, strategi, serta tuntutan reformasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi mengarah pada kemampuan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Visi pendidikan demokrasi menjadi wahana substansi pedagogis dan sosial kultural, membangun cita-cita, konsep, prinsip, sikap hidup, dan keterampilan demokrasi dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan berkehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Misi pendidikan demokrasi: 1. Manifestasi warga negara untuk mendapatkan berbagai akses dan menggunakan secara cerdas berbagai sumber informasi tentang demokrasi dalam teori dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan sehingga memiliki wawasan yang luas dan memadai. 2. Memfasilitasi warga negara untuk dapat melakukan kajian konseptual dan operasional secara cermat dan bertanggung jawab terhadap berbagai cita-cita. Instrumen praktis demokrasi guna mendapatkan keyakinan dalam melakukan pengambilan keputusan individu dan untuk kelompok dalam kehidupan sehari-hari serta berargumentasi atas keputusannya. 3. Memfasilitasi warga negara untuk memperoleh dan memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam praktis kehidupan demokrasi di lingkungannya, seperti mengeluarkan pendapat, berkumpul, berserikat, memilih, serta memonitor dan mempengaruhi kebijakan publik. Kontribusi pendidikan dalam demokrasi. Saat ini,
Sebagian masyarakat demokrasi diartikan sama dengan masyarakat bebas demonstrasi, yang intinya bebas memaksa kehendak kelompoknya dengan tekanan kekerasan pihak pemerintah karena ketakutan terhadap sorotan dunia internasional, cenderung terbawa arus pemikiran bahwa kebebasan merupakan akar demokrasi yang akan tumbuh dan berkembang secara alami, sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. Maka pemerintah yang demokrasi harus memberikan kebebasan penuh bagi para warga negara untuk menyatakan pendapatnya. Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan berperilaku demokrasi. Persoalan yang muncul, mungkin pendidikan demokrasi dapat diselenggarakan dalam suasana sekolah yang birokratis dan keberhasilan birokratis dan elitis seperti sekolah yang ada saat ini. Terselenggara dan keberhasilan pendidikan demokrasi memerlukan reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kebebasan akademik, kebinekaan pendidikan, dan perombakan materi pendidikan psikis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.